Jumpa lagi di Kreatif TV. Kali ini kita datang lagi dengan hal yang unik banget. Iya, unik banget. Kenapa? Karena kita akan memperlihatkan bagaimana performa Snapdragon 720G dan sebuah smartphone dengan Snapdragon 720G pertama di Indonesia sudah hadir. Tapi kita belum bisa kasih tahu benda apa yang satu ini ya. Tapi kita bisa kasih lihat performanya seperti apa. Ya, pada saat video ini dibuat, emang kita belum bisa kasih tahu smartphone-nya apa. Mungkin YouTuber yang lain ada yang udah bisa kasih tahu, tapi kita akan hanya bahas Snapdragon 720G yang ada di dalam smartphone baru yang satu ini, ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Kita bahas sedikit tentang 720G-nya. Kita udah pernah bahas sebelumnya ya, ada 3 SoC baru untuk tahun 2020 untuk kelas yang menengah ke entry, ya. Jadi ini benar-benar SoC baru untuk tahun 2020. Jadi yang menarik adalah targetnya adalah di harga yang terjangkau. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya, bentuknya, di dalamnya, jeroannya ini miripnya dengan 730G. Tadinya kita pikir mirip dengan 712, ternyata tidak, mirip 730G. Buat catatan aja, seri 7 adalah serinya Snapdragon di mana grafiknya yang kenceng, ya. CPU oke lah, tapi grafiknya itu yang kenceng banget. Jadi kebanyakan emang ditujukan untuk gaming. Wow, namanya aja ada G-nya. Buat yang nanya, ada 720 nggak? Nggak ada. Untuk seri ini hanya ada 720G saja, ya. Nah, untuk 720G ini juga sudah dukung GNSS yang baru, ya, yang dari India, itu juga disupport. Selain GNSS yang lain seperti GPS, Galileo, dan lain itu semuanya udah disupport tentunya. Oke, kita lihat lagi sekilas ya isinya. Jadi 720G ini isinya ada 2 Core Kryo 465 Gold di sini, 2,3 GHz, basisnya Cortex A76 yang lumayan baru ya memang. Lalu ada 6 Kryo 465 Silver 1,8 GHz Cortex A55 untuk ya irit-iritnya ya. GPU ini adalah Adreno 618. Nah, di sini yang kita bilang ini lucu ya, karena 618 ini tidak sama dengan 712, ini sama dengan 730 ya. Jadi diambil dari atasnya dibawa ke seri yang lebih murah jatuhnya ya. Untuk RAM yang bisa dipakai adalah LPDDR4X1866 dual channel. Untuk DSP dia menggunakan Hexagon 692. Ini cukup menarik karena 692 ini berarti ada di atas Hexagon yang ada di seri 730. Ini menarik, sayang kita nggak bisa tes hexagonnya ini ya. Lalu untuk ISP, ini Spectra 350L, ini support sampai 192 megapiksel untuk foto ya. Dan ini sudah support AI Engine. Dan AI Engine-nya menarik ya, 730 itu AI Engine-nya generasi keempat. Ini AI Engine-nya sudah generasi kelima. Jadi Artificial Intelligence-nya harusnya lebih baru ya. Ini menarik, harusnya lebih murah tapi lebih baru. Gimana sih? Ya, untuk modem kurang lebih mirip-mirip dengan yang lain. Sudah support juga Bluetooth 5.1 dan dia bisa support Wi-Fi AC dan AX ready, tapi tergantung smartphone-nya sendiri mau masang nggak di situ. Nggak harus soalnya smartphone menghidupkan Wi-Fi AC atau AX, itu tergantung pasang antena segala macam dan itu akan mempengaruhi harga total smartphone-nya. Quick Charge disupport sampai 4.0, cukup lah ya, 4.0 nggak usah 4.0 yang plus juga. Oke, langsung aja kita masuk ke pengujian performance. Smartphone yang kita pakai udah dibahas, yang ini. Sorry, nggak dikasih tahu dulu ya. Singkatnya, dia menggunakan Snapdragon 720G dengan RAM 8GB, storage internal 128GB. Ya, jadi ini akan tercermin di performance-nya tentunya. Ya, kalau ada yang pakai 12GB, mungkin bisa beda. Mungkin bisa beda ya. Oke, kita mulai dari Antutu dulu. Antutu 7 ya, ini yang paling suka kita pakai karena database kita lumayan lengkap di sini. Dan balance-nya kita lebih suka juga, tapi ya yang udah 8 yang baru nanti kita bahas juga. Antutu 7, ini yang mengagetkan kita pertama kali kita ngetes. Kenapa? Karena skornya 720G yang kita pegang ini, kok ya bisa lebih tinggi? Sedikit, walaupun sedikit, dia lebih tinggi atau paling tidak menyamai Snapdragon 730G yang ada di kita. Ya, kalian bisa kira-kira sendiri smartphone 730G-nya apa aja. Udah pernah kita review kok di sini ya. Lalu di bawah 730G kita lihat ada Helio G90T. Jadi bahkan Helio G90T dan G730G ada di bawah dia atau paling nggak sama dengan dia. Kalau kita lihat Snapdragon 712 jelas ketinggalan, ya. Kemudian kita pindah ke Antutu 8. Pada dasarnya di skor ini kita lihat dia sama dengan G90T, mirip banget skornya. Bahkan 2 angka pertamanya sama persis gitu ya.
Jadi anggaplah sama kalau ini variasi pengujian aja gitu mungkin ya. Jadi kencang. Kemudian lagi-lagi lucu, 730G yang kita pegang, kenapa tidak bisa bersaing dengan 720G-nya ya? Ini lucu sih sebetulnya. Apakah ada karena perubahan di AI-nya? Nggak ngerti kita. Kemudian 712 kelihatan menyusul di bawah, Antutu 8 suka banget dengan GPU, suka banget dengan grafik, jadi ya 712 kelihatan kencang di sini. Lalu kita beralih ke Geekbench. Software yang satu ini memang menguji lebih ke core prosesornya doang, hanya core prosesornya doang. Ya, kita bisa lihat di sini walaupun Helio G90T memang memimpin depan untuk multi-core, tapi untuk single core 720G-nya kencang banget. Dan multi-core-nya ya nggak terlalu jauh tertinggal juga. Ini sangat-sangat menarik sekali, di mana 720G ini harusnya murah ya. Tapi kok performanya ngelawan. Bahkan 730G-nya aja ya dilawan sama dia. Qualcomm yakin nggak salah bikin SoC di sini? Lalu kita beralih ke Geekbench 5. Ya, yang kata Qualcomm, nih Qualcomm lebih suka Geekbench 5, katanya mencerminkan performa yang lebih benar di sini. Oke, multi-core kita lihat 730G akhirnya menunjukkan bahwa dia memang ya dari segi penamaan di atasnya 720G untuk multi-core. Tapi perhatikan skor single core-nya. 720G-nya lagi-lagi lebih kencang, walaupun cuma sedikit lebih kencang, tapi lebih kencang. 675 kelihatan perkasa di sini. Ya, kita nggak heran kalau ada kemarin smartphone yang masih pakai 675 lagi. Ya, lihat skor performa prosesor kenceng di sini ya. Dan Helio G90T di sini kelihatan tertinggal, walaupun memang nggak jauh-jauh banget gitu ya. 712 wajar, ini mungkin seri 7 gaming yang agak-agak entry jatuhnya ya. Mungkin belakangan ini akan berubah jadi handphone yang lebih murah lagi, mungkin 712-nya ya. Kita lihat memang agak sedikit tertinggal untuk urusan core prosesornya doang. Oke, mari kita masuk ke performa grafisnya ya. Kita pakai Trimax Slingshot Extreme. Grafik skornya kita lihat dulu di sini. Kita terus terang kaget ya. Kenapa? Karena 720G-nya kok ya mimpin di sini gitu ya. Harusnya kan dia tertinggal dari 730G ya. Tapi di sini kelihatan jelas banget 720G-nya kenceng banget. G90T menyusul dan kemudian 712 ada di ya setelah G90T dan Exynos 9611 berikutnya, walaupun ya agak jauh memang jaraknya. Jadi kelihatan lagi 720G ini lagi-lagi tampil sebagai SoC yang aneh untuk posisinya. Lalu kalau kita lihat detailnya di Slingshot Extreme GT1 ini yang kita suka pakai buat database kita. Lagi-lagi kita lihat skor yang lucu, 720G dan 730G mencatat skor yang persis sama sampai ke koma-komanya. Sementara Helio G90T ketinggalan di sini dan 712 menyusul di belakangnya ya cukup wajar memang ya. Oke, mari kita beralih ke GFX Bench ya. Carche 1080p off screen, jadi dijalankan di 1080p ya. Terserah handphone yang mau 720p, tapi ini kita jalan di 1080p karena katanya off screen. Oke. Ya, di pengujian ini kita lihat, oke, kalau 720G sama dengan G90T saya nggak heran. Yang saya heran kenapa 730G-nya agak ketinggalan di sini. Ya, mungkin smartphone yang kita dapat ya belum begitu optimal. Ya, mungkin 730G berikutnya nanti akan lebih dioptimalkan lagi ya. Tapi kita lihat lagi-lagi bahwa G90T, 720G, dan 730G ini mirip sekali performanya. Nah, sekarang kita masuk Manhattan 1080p off screen. Nah, di sini kelihatan Helio G90T memang lebih kencang ya. Kemudian disusul dengan 730G dan lagi-lagi ada 720G nempel-nempel terus di sini ya. Performanya lagi-lagi tidak bisa dianggap tertinggal segitu jauhnya ya. Masih kepala 40-an juga. Lalu pindah ke T-Rex 1080p off screen. Skor yang sama lagi kita lihat. 720G dan 730G sama skornya. Dengan G90T harus ngekor di belakang aja gitu ya. Bahkan di sini G90T terlihat sudah terlalu mirip dengan Snapdragon 712. Lalu bagaimana dengan gaming? Oke, gaming. Kita mencoba beberapa game tentunya ya. PUBG Mobile. Default yang kita dapat di smartphone yang satu ini adalah Smooth Ultra, tapi kita nggak tes karena kita ngetes SoC-nya. Ya. Kita open, kita unlock, dan kita dapat Smooth Extreme di situ. Kita dapat 58 sampai 60 fps. Ini skor yang cukup tinggi memang ya.
Kemudian bagaimana dengan PES 2020? Oke, kalau kita set di 60 fps standar, kita dapat 60 fps. Oke, kita naikin dikit ke 60 fps high gimana? Oke, kita masih dapat 52 sampai 53 fps. Jadi kalian bisa main dengan gambar yang bagus dan tetap mulus lancar. Masuk ke Honkai Impact 3. Di sini kita sebetulnya agak kecewa. Kenapa? Karena sepertinya entah Honkai-nya yang nggak kenal sama 720G atau ada yang nggak ngepas di sini kayaknya ya. Karena Honkai yang baru kan sudah tidak seberat yang lama, tapi ini kita merasakan ini jadi seperti Honkai yang lama nih ya. Jadi kayaknya berat. Semoga dengan update-update ke depannya nanti ini akan berubah, tapi di sini kita dapat untuk high 60 fps kita dapat 27 sampai 35 fps. Lalu low 60 fps kita dapat 28 sampai 40 fps. Beralih ke game yang pasti banyak yang merasa bahwa game ini keren banget ya, Shadowgun Legends ya. Ini game yang tampilannya keren. Kita set di medium 60 fps dan kita tetap dapat bisa 54 sampai 60 fps. Ya, lalu AOV. Ya, kita dapat high frame rate, medium, HD display ultra, lalu kita dapat di 60 fps mentok. Oke, bagi kalian-kalian yang pengen tahu kenapa kita bisa dapat angka FPS-nya dan banyak yang nanya itu kenapa itu ada angka di situ ya, kalian bisa cek di deskripsi itu dapatnya dari mana ya. Ada softwarenya, memang ada aplikasinya. Ya, jadi kesimpulannya 720G, benda apa yang satu ini? Kita agak heran, wahai Qualcomm, kenapa kau membuat 720G ini terlalu mirip performanya dengan 730G? Kita nggak tahu apakah untuk aplikasi-aplikasi lain nanti akan terlihat di mana 730G akan sedikit lebih superior dari 720G. Tapi sejauh ini kita lihat bahwa 720G dengan 730G itu mirip. Dan kalau ini jatuh di smartphone yang harganya terjangkau atau bahkan nempel dengan smartphone yang pakai G90T, wah ini sih serem ya. Karena kita tahu bahwa SoC-nya Qualcomm ini bukan sekedar masalah performa doang. Nah ini performanya udah kenceng. Di Qualcomm itu ada modem yang superior di situ, ada kemampuan GPS atau GNSS yang superior juga di situ. Dan banyak developer juga bilang itu lebih gampang menyesuaikan untuk Qualcomm. Banyak yang seperti itu. Ya, saya nggak tahu kenapa, saya bukan developer. Tapi yang jelas preferensi akan jatuh ke Qualcomm biasanya. Nah, dengan datangnya 720G, kita lihat harusnya smartphone-smartphone yang lebih terjangkau ini akan dapat performa gaming yang luar biasa dan performa keseharian juga yang luar biasa. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, 720G. Sebuah SoC yang baru yang harusnya ada di smartphone yang lebih murah daripada 730G, tapi ternyata performanya sangat mirip sama 730G. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.